Halo kawan, selamat pagi. Tak lupa Pak Ang mengucapkan salam berkarya tanpa batas. Semoga damai dan sejahtera selalu. Saat ini Pak Ang akan berbagi pengalaman kawan tentang sayat menyayat. Karena dalam proses bonsai kelapa, sayat menyayat itu sangatlah penting bagi pembentukan daun dan pelepah supaya kerdil dan kecil juga bisa bagus. Ini adalah pengalaman Pak Eng dalam memproses calon bonsai yang sudah saya alami. Ini adalah pengalaman dari pemula untuk para pemula. Jangan lupa kawan dengan dukungannya oleh channel Pak Ang ini supaya Pak Ang terus bisa berkarya tanpa batas. Yuk kita lanjutkan untuk membagi pengalaman Pak Eng kepada kawan-kawan semua tentang sayat menyayat. Saksikan saja ya kawan, dan simak terus video kali ini. Tonton sampai habis kawan. Ini pengalaman dari pemula untuk pemula kawan, dari segi sayat menyayat. Oke, ini saya sayat dulu kawan. Ini saya akan membuang pelepah pertamanya dari calon bonsai ini kawan. Oke kawan, nah sekarang seperti yang saya kerjakan ini sebenarnya seperti kayak sayat mawar. Ini kan langsung pecah. Ini seperti kita menyayat mawar kawan, cuma saya ginikan. Wah, banyak semutnya kawan. Nah, itu banyak semutnya kawan. Ini belum saya sentuh sama sekali, baru pertama kali ini saya sentuh. Nah, maksud saya gini kawan, saya menyayat kalau bisa kita jangan sampai ke ini. Ini kan masih ada putih-putihnya di sini. Nah, putih-putih ini kalau kena air itu pasti akan membusuk, dan akhirnya akan berwarna kecoklatan karena busuk itu kawan. Juga itu keadaannya daerah situ adalah rasanya manis, makanya disukai oleh para semut. Kalau semut sampai udah bersarang kayak ini tadi, membuat cacat pada pelepahnya kawan. Kalau masalah sayat tapis, saya yang sering bermasalah pada ini kawan. Nah, oke, ini kan berwarna udah agak ke oranye. Kalau saya teruskan di sini, ini kan berwarna putih.
kalau saya tidak saya kupas semua. Semoga aja ini bermanfaat ya. Ini cuma saya potong dari sini. Nah, otomatis yang daerah sini ke atas dia kan udah tua, udah keras, akhirnya kayak semut, kayak air, tidak bisa membusukkan. Kalau daerah sini yang masih putih ini dari bawah ini pasti putih kawan. Nah, dari ini kawan ke bawah itu putih ya. Putih ya kan. Putih kan kawan. Ini terjadi pada calon bonsai Paang. Oke, saya perlihatkan sayatan yang sudah jadi pengalaman Paang. Ini dia. Nah, ini dulu saya sayat tapis sampai putihnya keluar dan langsung tapisnya saya potong. Terjadi kebusukan kawan. Ini dia. Ini busuk, dia kecoklat-coklatan. Dulu dia berwarna putih. Karena saya sayat langsung saya buang tapisnya karena ini warna putih. Dia kena air membusuk dan digerogoti oleh semut. Ini sampai di calon daunnya. Nah, calon daun yang di dalam ini sampai sekarang masih busuk ini kawan. Nah, bisa dilihat ini. Nah, dia masih busuk. Inilah pengalaman Paang dengan sayat tapisnya kawan. Makanya saya berusaha memberikan pengalaman kepada kawan-kawan. Inilah hasilnya. Karena ini masih putih saya tapis. Makanya kalau bisa saya tapis itu sekiranya udah mau menuju ke bagian yang putih, stop dulu, potong dari situ, tapi kita gores sedikit aja, serit. Nah, gitu aja supaya sewaktu-waktu daun akan mengembang, ini serat-seratnya kan udah putus, akhirnya bisa mengembang atau melebar. Ini pengalaman asli, pengalaman Paang ini. Nah, oke, kita lanjutkan yang satunya kawan. Seperti ini saya tapis ya. Ini langsung saya tapisnya biar kita tahu pengalaman si pemula kayak Paang. Bagi Paang paling sulit adalah proses sayat menyayat kawan. Oke, kita sayat ya. Nah, ini kan masih berwarna agak keoren-orenan. Kita kupas lagi sedikit. Nah, ini kita udah menuju ke bagian ini. Kalau dari sini, dari bawah ini ke sini pasti dia udah berwarna putih kawan. Jangan sampai melewati garis putihnya itu. Nah, ini. Nah, ini kan termasuk putih ini kawan. Itu kalau saya cuma saya potong dari sini. Nah, ini saya biarkan dulu dari sini. Yang ini saya biarkan dulu. Tidak saya sayat. Tapi saya punya trik, cuma saya lukai gini aja.
Nah, tapi tidak saya hilangkan. Yang penting nanti sewaktu-waktu daun ini mau mekar, dia bisa mekar karena serat-seratnya ini udah saya putus sedikit demi sedikit, dia pasti akan terkelupas. Cuma saya gores kayak gitu kawan. Nah gini. Cuma saya gores. Nah, nanti kalau sewaktu-waktu dia gini ya, ini kan udah agak renggang dikit, tapi yang putih-putih ini kan masih terlindungi sama ini. Nah, semut tidak sampai masuk di sini, air juga tidak menggenang, airnya bisa langsung hilang. Kalau kawan-kawan menyayat sampai putihnya itu langsung dipotong, kejadiannya kayak seperti ini kawan. Ini yang saya alami seperti ini. Nah, ini dulu saya sayat sampai berwarna putih kawan, putih-putihnya itu. Dia juga keadaan masih muda, dia pasti lemes. Akhirnya ini bagian daunnya ini, nah, daunnya ini kan kelihatan kayak gosong. Ini busuk ini karena apa? Ini adalah karena saya sayat sampai putih-putihnya keluar, dia dimakan semut, akhirnya rontok. Ini terjadi cuma di kiri kanan, ini sebelahnya. Nah ini, nah ini kawan, ini kan membusuk, dia jelek. Nah ini itu cuma terjadi dari sela kiri kanan aja kawan. Makanya kalau bisa selama masih ada yang putih itu stop dari situ aja dulu, jangan lewat sampai putihnya, biar tidak terjadi kebusukan seperti ini. Nah, macam ini kawan, ini kalau saya teruskan sampai putih-putihnya kelihatan terus saya potong, pasti nanti dia kena air yang putih-putih yang masih muda itu, putih-putih itu pasti akan membusuk. Semut-semut pasti menggerubung di sini, akhirnya terluka atau busuk, akhirnya cacat. Ini nanti kalau sudah kering atau sudah pelepahnya ini yang berwarna putih ini udah menjadi warna keurinan, baru saya hilangkan sedikit demi sedikit. Nah, semoga aja bermanfaat kawan pembagian pengalaman Pak Eng tentang bonsai kelapa ini, supaya para kawan-kawan yang mulai menyukai hobi berbonsai bisa lebih berhati-hati dalam menyayat. Oke kawan, begitulah pembagian pengalaman Pak Eng tentang bonsai kelapa yang terjadi pada bonsai Pak Eng karena salah dalam proses sayat menyayat kawan. Oke kawan, terima kasih telah menonton video Pak Eng ya. Jangan lupa dukung terus channel Pak Eng dengan subscribe, like, komen, dan share-nya kawan. Semoga Pak Eng terus bisa berkarya tanpa batas. Salam berkarya tanpa batas, semoga damai dan sejahtera selalu. Mantap.